Misi pertama, diutusnya semua rasul. Dari mulai Nabi Nuh alaihi salam. Karena Adam Nabi, Nuh diutus pada kalangan umat pertama. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misi yang paling utama, yang paling pokoknya, menerangkan, mengingatkan kembali penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tidak sadar sampai detik ini bahwa kita itu hamba. Kita akan pulang. Kita akan meninggal dan mempertanggungjawabkan penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah untuk membuktikan penghambaan kita kepada Allah, diperintahkanlah dengan turunan dari ibadah itu yang diantaranya disebut dengan salat. Dan jangan salah Pak, Ibu. Semua nabi salat. Semua rasul salat. Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah saat menerima risalah, itu kalimatnya terikat penghambaan kepada Allah dengan salat. Quran surah ke-20 Taha ayat yang ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Kata Allah, saya tegaskan saya Allah. La ilaha illa ana, enggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali saya. Ketika engkau mempertuhankan saya, kata Allah, engkau hamba. Fa'budni, maka buktikan penghambaanmu dengan menyembahku. Bagaimana caranya ya Allah? Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikanlah salat supaya engkau ingat engkau itu hamba. Karena itu Nabi Musa salat. Nabi Isa salat. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salat. Nabi Zakaria salat. Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Ayat 39-nya, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Nabi Ismail, kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW ke-29 salat. Bahkan minta keluarganya salat. Wa kana ya'muru ahlahu bis salah. Quran surah 19 ayat ke-55. Dan tahukah Anda, saya, kita semua, Nabi Muhammad SAW menerima perintah salat, itu kalimatnya dengan hamba. Statusnya hamba bukan rasul. Statusnya hamba bukan nabi. Quran surah ke-17 ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan binabiyhi, bukan birasulihi, bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Karena itu di syarahnya Sahih Muslim nomor 162 itu perjalanan menuju Allah sampai menerima perintah salat untuk menegaskan status kita sebagai hamba. Karena itulah dalam salat kita menegaskan diri kita hamba. 17 kali kita bacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Temukan hakikat kehidupan kita. Jangan-jangan selama ini sukses dunianya, Masya Allah, hartanya luar biasa. Ada yang menyebut dengan crazy rich. Mobilnya, rumahnya mewah, karirnya sukses, kedudukan tinggi, tapi nggak salat, nggak punya nilai di hadapan Allah. Anda ilmu tinggi, nggak salat, nggak ada nilai di hadapan Allah. Jabatan tinggi, nggak salat, nggak punya nilai di hadapan Allah. Umira ibnu Adam liyasjuda fasajada fadakhalal jannah, ay falahul jannah, wa umirtu an asjuda fa abaitu fa alayyan nar. Anak Adam disuruh sujud, dia sujud, selamat, dia masuk surga. Aku dulu pernah diminta menghamba kepada Allah untuk sujud, aku menolak, maka bagiku neraka. Karena itu hadirin, jaga salat. Karena status ini akan menentukan keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus shalah. Kata Nabi, perbedaan utama insan beriman yang taat dengan orang yang ingkar di hadapan Allah itu salatnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-shalah. Idza salahat salahal jasadu kullu, salaha sa'iru 'amali, wa idza fasadat fasada sa'iru 'amali. Amal pertama yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak adalah salatnya. Jika salatnya benar, maka indikator baik untuk semua amal lainnya. Tapi jika salatnya bermasalah, maka ada masalah besar untuk amalan-amalan yang lainnya.